yang dia akan lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Ya, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini, ya, sebagai acuan. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih, teman-teman. Ya, kemudian tema kita untuk readingan kali ini ya. Yang mereka akan lakukan ke kamu dalam waktu dekat. Nah, dia siapa ini, teman-teman ya? Apakah ini ada kaitannya dengan kehidupan asmara, ataupun mungkin di dalam kehidupan hal yang lain? Bisa saja, di dalam segala hal, ya kan? Tergantung nanti dari penangkapan energi kamu, teman-teman. Oke, fokus. Konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Emperor. The Emperor muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kehidupan dari seseorang, dia ataupun mereka, teman-teman, ya, yang aku lihat ada sesuatu hal yang bakal dia lakukan ke kamu, teman-teman. Oke, mungkin satu hal. Pertama, ketika kita berbicara terkait dengan kehidupan asmara, ya, bisa saja dia ini adalah seseorang yang menjadi pihak ketiga. Ataupun ini energi dia. Ya, kita lihat satu-satu, teman-teman. Satu demi satu. Yang pertama mungkin terkait dengan pihak ketiga. Nah, apa sih yang ingin dilakukan oleh pihak ketiga? Ketika kita berbicara terkait dengan pihak ketiga di dalam sebuah hubungan asmara, jelas dong, ya kan? Tujuannya pasti nggak benar. Tujuannya pasti ingin memisahkan kamu dengan pasangan kamu, ya kan? Ini yang aku lihat, ya, betapa ambisiusnya dia ingin merebut pasangan kamu dari kamu. Dan apakah berhasil? Kita akan lihat nanti ya, untuk energi berikutnya. Oke, tapi memang ini salah satu hal yang mungkin bakal dilakukan oleh si pihak ketiga ketika kita berbicara masalah kehidupan asmara. Dan kemudian, jika aku fokuskan energi kartu pertama ini pula terhadap kehidupan asmara kamu ya, juga, ya, dan aku fokuskan terhadap energi dari dia. Mungkin satu hal yang selama ini sudah terjadi di dalam kehidupan kamu adalah sebuah perpisahan. Ya kan? Dan di balik sebuah perpisahan di situ mungkin saja ada sebuah penyesalan yang membuat dia tuh berpikir untuk kembali menjalin sebuah hubungan, ya, untuk menjalin kembali sebuah komitmen dengan kamu, teman-teman. Ya, apakah berhasil nanti kita juga akan lihat. Dan kemudian berbicara masalah hal-hal yang lain, mungkin ini terkait dengan orang-orang yang toksik. Bisa saja orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Ya, nanti kita akan lihat, teman-teman. Oke, cukup menarik. Nah, kemudian aku punya King of Cups. Oke, kita kan tadi melihat tentang kondisi kehidupan asmara terlebih dahulu ya, dan pihak ketiga. Ternyata memang si pihak ketiga itu berharap, ya kan? Benar-benar berharap banget dia itu bisa mendapatkan, ya, pihak ketiga itu bisa mendapatkan merebut pasangan kamu dari kamu. Melihat mungkin kehidupan kamu, ya kan, dipenuhi dengan kelimpahan materi, rezeki, hidupannya mapan, enak kok, ya kan? Kaya, mungkin sukses. Nah, itu jadi ambisi si pihak ketiga. Itu yang menjadi sebuah ambisi. Ingin merebut harta kamu, pasangan kamu, semua yang kamu miliki. Ya, jadi kudu hati-hati. Dan kemudian ketika aku berbicara terkait dengan energi si dia, teman-teman, ketika aku katakan tadi hubungannya sudah berakhir, dan dia ingin kembali menjalin sebuah komitmen dengan kamu, ternyata bukan sebuah komitmen, ya. Ternyata ada udang di balik batu. Ada rencana-rencana busuk yang mungkin bisa saja diharapkan dari kamu, teman-teman. Itu tadi, ingin manfaatin kamu kembali.
ya kan? Nah, ini juga harus hati-hati. Buruk semua sih sebenarnya. Tentang hal-hal buruk lah. Ya, hal-hal negatif. Oke, dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan seseorang yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu, sepertinya mereka itu nggak senang dengan segala pencapaian kamu. Ya kan? Iri dengki itu bisa saja terjadi, teman-teman. Oke, nah lalu apa sih yang mungkin bakal mereka lakukan, teman-teman, dan apakah ada dampak ya terkait dengan kehidupan kamu nih ketika kita berbicara masalah orang-orang yang zalim itu ya. Nah, aku punya Five of Cups. Kita balik lagi terhadap kehidupan asmara. Cukup menarik. Ya, kalau aku katakan sih di sini si pihak ketiga selalu gagal ya, teman-teman. Selalu gagal untuk apa ya? Mungkin mengganggu mengusik hubungan kamu dengan dia, pasangan kamu lah, ya kan? Tapi yang aku lihat dari energi ini karena aku katakan dia orang yang sangat ambisius, ya kan, teman-teman. Ya. Jadi dia rela melakukan hal apapun dan bahkan ini termasuk energi yang cukup nekat. Dia orang yang sangat nekat banget, teman-teman. Ya mau dan rela melakukan hal apapun agar tercapai sebuah tujuan. Ya di sini contoh mungkin dia sudah pergi ke berbagai spiritual, orang pintar ya, dukun dan lain sebagainya. Ya agar apa ya, teman-teman? Ya agar bisa menaklukkan pasangan kamu. Nyatanya enggak gitu ya. Sudah banyak mengeluarkan uang modal juga mungkin ya, tetapi selalu gagal. Ya. Dan termasuk itu tadi orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman gak suka. Ya, kehidupan mereka lebih susah sih sebenarnya. Kehidupan mereka itu kalau aku katakan cukup buruk, ya kan? Kebanyakan seperti itu ya. Banyak yang membenci, banyak yang nggak suka. Ya karena kamu sukses, berhasil. Sementara kehidupan mereka itu sebenarnya banyak masalahnya, teman-teman. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Nothing ya, teman-teman. Kamu serahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Gitu loh. Meskipun banyak orang yang mencoba untuk menghancurkan, mengusik kehidupan kamu nih, kalau untuk orang-orang yang jolim tadi ya nggak usah dipeduliin deh. Ya udah pasrahkan aja terhadap Tuhan, teman-teman, biar Tuhan nanti yang mengatur segala sesuatunya. Ketika kamu yakin dengan adanya Tuhan, takdir Tuhan baik untuk kamu, maka orang-orang yang berniat jahat buruk terhadap kehidupan kamu pasti bakal berbalik kepada mereka gitu ya kan. Bakal ada senjata makan tuan. Dan untuk pihak ketiga, teman-teman, ya kan, selagi komitmen terjaga dengan baik, komunikasi terjaga dengan baik, maka aku yakin ya, si pihak ketiga juga nggak bakal berhasil kok. Ya kan sejauh ini sih sebenarnya kita nggak tahu ke depan, tetapi ya tetap sih harus kudu hati-hati. Ya ada Queen of Wands soalnya. Harus hati-hati dan waspada, mohon maaf. Ya kan? Karena ya bisa saja teman-teman yang namanya kesempatan, peluang, ya kan? Mencari sebuah momen terbaik ketika kamu ada konflik, maka disitulah hadir pihak ketiga. Oke. Dan termasuk itu tadi ya, seseorang yang ingin menjalin komunikasi ataupun menjalin komitmen kembali dengan kamu. Itu jangan sih, kalau bisa ya, kamu abaikan teman-teman. Jangan sampai kamu mengulangi sebuah kehidupan asmara yang mungkin ini, yang cukup menyakitkan lah, ya kan? Karena itu tadi, dia ingin harta kamu doang, ya. Dan kemudian mungkin hanya sekedar, apa sih, mohon maaf, mungkin kalau enggak harta, ya nafsu, ya, status. Ya ketiga-tiganya ini sangat buruk semua, negatif semua. Kamu doang yang rugi nanti, teman-teman. Ya kan? Nah, kemudian aku punya ini, ada Eight of Cups ya. Sama halnya ya, teman-teman, terhadap orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kamu. Ketika kamu yakin terhadap Tuhan masing-masing, maka mereka bakal menuai karmanya sendiri, cepat ataupun lambat, semua tanpa terkecuali. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu, sikap kamu untuk lebih waspada dan berhati-hati. Jangan terlalu mudah percaya dan percaya, ya, jangan mudah percaya ataupun terperdaya gitu sih maksudnya, teman-teman, ya. Karena orang baik belum tentu yang terlihat baik belum tentu baik, tetapi yang buruk juga belum tentu buruk, teman-teman. Jadi semuanya itu harus selalu mengikuti intuisi dan kata hati ya, teman-teman. Oke. Mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.